Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berkumpul di tempat ini walaupun kurang lengkap ya, tapi insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kita mengadakan rapat koordinasi evaluasi. Yang pertama kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita mulai rapatnya. Langsung aja bisa. Yang berbicara duluan silakan, Mbak Lis. Dari kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja, mempersingkat waktu karena ini sangat banyak sekali yang akan kita bahas. Karena sebelum terlalu jauh kita terjun ke masyarakat, alangkah baiknya kita rapat evaluasi dulu. Jadi gini, yang pertama itu absen. Jadi kita kan ini ada yang jaga nih nanti nih, 2 atau 3 orang? Dua kayaknya, dua. Ya. Jadi per hari 2 orang. Wajib ya. Iya. Jadi terjadwal itu per hari 2 orang ya. 2 orang. Nah, berarti nanti dibuat nanti bisa sepakati. Yang penting intinya ada dulu yang jaga ya. Kalau masalah jadwal kan nanti kita bahas di setelahnya gitu ya. Nah, itu untuk agenda di bulan puasa itu pasti sangat banyak sekali. Nanti kita bahas ya, untuk dulu. Jadi absen buku tamu itu harus kita sediakan. Nanti ketika dosen atau Pak Lurah atau siapapun yang datang, absen buku tamu itu kita kasihkan karena itu masuk di dalam laporan. Nah, makanya kita harus ada yang jaga nih. Kalau misalnya satu berhalangan hadir, sampaikan 2 hari atau malamnya disampaikan. Paling maksimal itu malam disampaikan ke teman-teman bahwasanya besok gak bisa hadir karena ada halangan apa gitu. Jangan miskomunikasi, karena kalau miskomunikasi ketika dosen pasti nanya kayak ini temannya kemana. Nah itu kita nggak bisa menyelamatkan kalau kita nggak ada komunikasi gitu. Selanjutnya itu untuk absen buku tamu. Absen buku tamu itu untuk siapa saja, warga, Bu RT, atau siapa yang tinjauan ke posko. Ya. Nah, intinya ke posko aja. Dia masuk ke posko atau apa itu semuanya. Mamaku tiap hari. Itu masuk ke. Pasti kan itu di laporan itu ada tujuannya. Nah, di absen buku tamu itu ada tujuan. Misalnya Pak Lurah tujuannya ke sini ngapain. Nah, itu ada tulisannya di situ. Gitu. Nah, selanjutnya absen mahasiswa. Jadi absen mahasiswa itu sangat-sangat penting sekali.
Karena setiap dosen datang itu yang ditanya adalah absen mahasiswa, kehadiran, absen kehadiran. Jadi absen kehadiran itu notulen kita tulis ya. pergi jam berapa, datang jam berapa, itu kita tulis. Sakit bilang sakit, ada kerja bilang kerja. Atau kita misalnya gini, udah sama teman nih, teman nggak keberatan, ibaratnya dia jaga sendirian, ya nggak masalah gitu. Nanti catat aja di situ, yang penting kita hadir, jangan sampai kita jadi pertanyaan dosen. Berarti itu menjadi bobot nilai kita nanti ketika KKN itu selesai. Ini nggak pernah hadir, ibaratnya saat ini kalau misalnya gini, kita enak nih, nggak datang gitu-gitu dengan alasannya nggak jelas kan. Yang sakit kasihan temannya gitu, jangan sampai kita menyakiti teman sendiri gitu lah. Jangan sampai kita berat sebelah gitu lah. Makanya absen itu dibuat tujuannya supaya itu jangan semena-mena dalam kelompok gitu lah. Jangan temanku enak kok begini. Sama kita kan juga masih belajar online, masih belajar ini. Tapi alangkah baiknya kita datang gitu lah. Absen itu gunanya untuk itu, karena setiap dosen datang itu ditanya program kita apa. Kita sampaikan program kita, masyarakat gimana, mendukung atau tidak. Nah itu yang ditanyakan sama dosen. Itu yang pertama datang itu program KKN, ya, bagaimana masyarakat di sini, lingkungannya enak atau enggak, itu nanti dibahas oleh dosen. Nah teman-teman di sini jangan saminawa atau anak aja, jangan ikutin iyain gitu. Jadi kalau teman-teman ibaratnya punya saran atau punya kritikan sama teman, omongin aja, obrolin, jangan sampai menjadi miscommunication. Saya aku nggak enak sama ngomong sama kayak ini, nggak apa-apa, omongin aja di sini daripada kita sakit di belakangnya gitu loh. Misalnya nggak seret nih, aku nggak seret jadwal aku sama dia, bisa nggak di rolling, ya nanti kita bantu perollingan gitu lah. Yang penting jangan ada kayak berat sebelah lah istilahnya gitu. Nah karena di program ini kan semuanya harus terlaksana. Nah yang kedua, dosen itu meninjau berapa persen program kita itu terlaksana. Dan laporan individu itu kan ada laporan individu. Laporan individu itu juga diperiksa sama dosen. Individu ini sudah melakukan apa aja di masyarakat gitu lah. Makanya nanti kita bantu ingatkan tiap minggu kumpul laporan ke Nurul setiap minggunya. Berarti nanti baru minta formatnya apa? Contoh ada di Coba itu kita bawa masing-masingnya. Apa itu? Yang laporan individu. Laporan individu masing-masing Pak. Nanti kan kita nanti ku printkan formnya, kita bagi. Jadi nanti per minggu berarti per 7 hari ya. Satu minggu kan 7 hari itu. Tanggal 7 kita kumpul. Per 7 hari kita kumpul laporan individu itu. Nah disitulah gunanya absen itu. Individu itu ngelakuin apa aja dalam sehari. Dia misalnya ngajar TPA, berarti individu ini aktif. Nah dinilai aktifnya itu dari kita individu itu beserta laporan kelompok kita gitu. Jadi itu bukan tugasnya sekretaris. Sekretaris itu hanya administrasi kelompok. Kalau individu, jadi kita kumpulkan ke Nurul setiap minggunya gitu. Itu nggak bisa kita berbuat karena kan ada dokumentasi kita gitu lah. Harus ada di situ ya. Nah di situ pentingnya dokumentasi dan absen, karena dosen itu yaitu takutnya sewaktu-waktu beliau datang kita belum ada apa-apa, terus selama ini kita KKN ngapain aja gitu. Itu yang ditakutkan. Yang terakhir, dosen terakhir datang itu menanyakan lagi program apa yang belum terlaksana. Kalau di tengah tadi berapa persen program itu terlaksana, di akhir kita mau selesai KKN, dosen datang lagi untuk tinjauan program apa yang belum terlaksana. Kenapa belum terlaksana? Ada kendala apa di bawah? Ada kendala apa ketika kita terjun? Nah, itu yang harus kita hindarin dalam melakukan program. Makanya
Pak Sandi, kemarin kan sama Nunung udah tanya udah ada kegiatan apa di masyarakat, itu apa aja tuh Pak? Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kita bersyukur pada hari ini ya, mungkin hari pertama kita berkumpul walaupun ada salah satu teman kita yang mungkin gugur ya. Mudah-mudahan Mbak Ratna bisa segera merespon dan mungkin bisa bergabung bersama kita ya, seperti itu. Saya berterima kasih sekali lagi kepada ketua juga yang sudah membuka rapat pada hari ini, dan memang ini saya kira rapat yang menentukan langkah KKN kita ke depannya ya. Kalau kita tidak mengetahui tupoksi kita, maka memang kita hanya berjalan tapi tanpa adanya arahan yang jelas begitu. Makanya harus kita memang dari rapat ini mungkin yang minimal beberapa program itu kita bisa pahami ya, seperti itu. Nah, terkait dengan di hari Kamis kemarin ya, kami bertemu dengan Ibu RT ya. Ya memang lagi-lagi karena kita baru dan mungkin juga belum pernah pengalaman ya, memang masih kurang terorganisir ya. Kita masih tunggu-tungguan, kemudian memang masih artinya dengan kesibukan masing-masing lah. Nah, tapi kita maklumi itu dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih terstruktur lagi, lebih rapi lagi ya. Alhamdulillah kemarin kami sudah menemui Ibu Ning selaku Ketua RT di RT 61 ya. Yang pertama beliau merespon dengan baik ya kehadiran kita sebagai mahasiswa KKN, di mana mungkin sudah ada sekitar hampir 10 tahun ya, kalau kayaknya tidak ada memang mahasiswa KKN di sini, dan adapun mahasiswa KKN dari universitas lain itu memang hanya hari Sabtu dan Ahad saja mereka aktifnya ya, seperti itu. Dan mendengar kita mau bersip-sipan di sini bergantian setiap hari memenuhi posko, beliau sangat senang. Kemudian kami menyampaikan beberapa program ya, walaupun tidak semua yang ada di list yang di grup itu ya, namun secara garis besar gambarannya itu mengenai pengajian umum, kemudian pengajian TPA anak-anak, kemudian lomba-lomba, saya rangkumnya lomba keislaman lah, karena nanti ada lomba azan, lomba tahfiz mungkin, atau lomba baca Al-Quran ya, itu kita sampaikan ke Bu RT. Juga karena kami di sini saya bilang beberapa memang juga notabene adalah seorang pendidik, yaitu guru. Nah, kami juga bisa membantu dalam mungkin dasar-dasar bimbel, yaitu kalau saya bahasakan itu kalistung ya, baca, tulis dan berhitung, seperti itu. Karena kalau nanti disodorkan yang tinggi nanti ya bukan tidak bisa, tapi nanti merepotkan lagi kita kan, seperti itu. Dan itu juga direspon baik oleh Ibu RT, karena memang beliau kalau tidak salah juga memang membuka bimbel ya, membuka ini PAUD ya di tempat beliau di sana. Dan beliau berharap minimal kita ini ada mengisi di sana ya, walaupun tidak setiap hari saya kira ya. Itu dari jam 10 sampai jam 11 1 jam. Walaupun mungkin kita nanti bisa jadwalkan, oh ya di hari yang mana yang bisa kita di sana. Misalkan saya pikir hari Senin, saya kita ke sana seperti itu. Nah, itu nanti programnya kita akan bahas secara lengkap. Kemudian yang terakhir tentu saja bersih-bersih ya, kita bilang begitu. Namun saya lebih mengedepankan background kita sebagai memang dasarnya adalah pendidik ya, calon guru, baik itu guru PGMI, SD ataupun guru PAI. Jadi saya lebih mengutamakan itu. Nah, dan memang beliau juga saya sampaikan bahwa bukan berarti kami ini ingin menggurui ya, misalkan karena ada program kita kan taksim bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kami lebih kepada men-share ilmu yang bisa kita bagi, dan mungkin kalau ada yang lebih pintar ya kita juga tetap ikut belajar kan, seperti itu. Nah, insya Allah beliau sangat merespon baik akan program-program kita.
dan program yang mungkin sifatnya misalkan dadakan ya, kita pasti juga akan dilibatkan. Misalkan mungkin tiba-tiba ada kegiatan apa, nanti pasti kita akan dilibatkan juga, tidak dihubungi lah seperti itu. Ya mungkin itu sekitar laporan kami setelah bertemu dengan Ibu RT ya. Mudah-mudahan bisa kita amanah itu bisa kita amban dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk masyarakatnya udah ada kegiatan pastinya nggak Pak? Nah, masyarakat itu memang di sini agak kurang ya. Saya juga tadi baru tanya Pak, ini kan Bapak di sini ya. Saya tanya kegiatan olahraga apa gitu kan, misalkan tadi ada tenis meja. Ya, dulu katanya memang sempat hidup, cuma sekarang sudah tidak ada. Kalau masalah pengajian memang juga belum saya tanya, mungkin nanti pastinya kita tanya masjid yang di sini ya setelah kita ketemu dengan ketua TPA-nya. Tapi sekitar itu infonya pertama ya. Berarti nanti ini kita ke Bu RT lagi untuk menanyakan program apa saja yang sudah berjalan. Oh iya, boleh. Nah, dari program yang sudah berjalan itu kita bantu di dalam Pak. Iya betul. Nah, gunanya untuk apa gitu kan? Karena tugas ibaratnya masyarakat sudah punya kegiatan aktif gitu, nah, dan itu akan berjalan terus gitu kan. Jangan sampai ketika kita mempunyai kegiatan, ketika kita pulang juga tuh sudah kegiatannya selesai gitu. Nah, kita kan maunya kegiatan itu berjalan terus gitu. Nah, jadi nanti mungkin kita akan koordinasi terus sama RT kegiatan apa saja yang sudah berjalan di RT ini, entah ada senam sehat atau apa, itu bisa kita ikut terjun di dalamnya.